Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, dokter, Ibu dokter, Bapak dan Ibu yang sudah senior ataupun dosen-dosen muda, kolega-kolega terbaik kami, kolega terbaik Go Akademika. Eh, Alhamdulillah pada siang hari ini saya dikirimkan sebuah kabar yang cukup menggembirakan ataupun bisa dibilang setengah menggembirakan dari sahabat saya, Pak Yoga Adi. Beliau menyampaikan informasi. Nah, ini video ini yang sudah saya share screen baru keluar 13 April, masih sangat hangat. Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek, Dirjen Dikti-Ristek nomor 0275 E/DT titik 04.01 2023 tertanggal 13 April tentang penilaian hasil kerja dosen sesuai dengan Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023. Nah, Bapak dan Ibu yang menyimak beberapa hari atau beberapa minggu perkembangan terkait dengan Permenpan RB ini, kami juga ulas beberapa video, ulas di live IG juga, yaitu Permenpan RB ini menjadi polemik yang cukup mengguncang dunia karir dosen. Alhamdulillah hari ini turun sebuah surat. Surat ini memang dialamatkan untuk pimpinan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kemendikbudristek, Kepala LL Dikti, pimpinan perguruan tinggi kementerian dan lembaga mitra. Kayaknya sih mencakup semua ya, walaupun di sini tidak tertulis langsung seperti Kementerian Agama atau misalnya Kopertais, LL Diktinya yang di bawah Kementerian Agama. Nah, terkait Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional, disampaikan hal-hal sebagai berikut. Satu, Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 hanya berlaku untuk dosen dengan status ASN, yaitu dosen dengan status pegawai negeri sipil atau dosen dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang disebut juga P3K. Nah, jadi Permenpan RB ini yang semulanya berlaku untuk semua dosen atau yang semulanya kita pahami yang berlaku untuk semua dosen, apapun statusnya, swasta ataupun negeri. Nah, sekarang dijelaskan atau ditegaskan hanya berlaku buat yang ASN. Ya, memang layaknya buat ASN karena kan Permenpan. Permenpan hanya bisa mengatur aparatur negara. Nah, Permenpan RB tidak berlaku untuk dosen non-ASN. Jadi kalau Bapak dan Ibu adalah dosen non-ASN atau dosen di perguruan tinggi swasta, dosen yayasan, berarti Permenpan RB atau aturan-aturan yang kemarin disampaikan via sosialisasi itu tidak berlaku. Alhamdulillah. Kabar baik buat Bapak dan Ibu yang yang bukan dosen ASN. Oke. Poin kedua, bagi dosen ASN, A. Pasal 58 ayat 1 dan ayat 2 Permenpan RB nomor 1 tahun 2003 mengatur bahwa hasil kerja pejabat fungsional yang dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2022 akan dinilai angka kreditnya paling lambat tanggal 30 Juni 2023. Ini masih info yang sama dengan info yang kemarin. Lanjut, B. Untuk mengakomodasi tenggat waktu di atas, Kemendikbudristek akan mengoptimalkan pengumpulan data hasil kerja dosen dari aplikasi yang dikelola oleh kementerian serta sistem perguruan tinggi. B. Ini kayaknya akan berpengaruh untuk dosen yang mengajukan pengakuan angka kredit ya kemarin untuk klasifikasinya. C. Dosen yang sudah mengumpulkan data hasil kerja sampai dengan 31 Desember 2022 pada aplikasi Sister. Pak dan Ibu ASN sudah mengisi Sister yang dikelola oleh Kemendikbudristek atau pada aplikasi garing sistem garing mekanisme internal perguruan tinggi pada perguruan tinggi yang belum menggunakan aplikasi Sister tidak perlu mengumpulkan data ulang. Alhamdulillah. Berarti intinya kalau udah update di Sister atau update di aplikasi lain yang serupa dengan Sister yang dikelola oleh perguruan tingginya atau kementerian tertentu tidak perlu mengumpulkan data ulang. Nah, mantap nih. Ini buat Bapak dan Ibu yang akan mengajukan pengakuan angka kredit kemarin. D.
Dosen yang belum mengumpulkan data hasil kerja sampai dengan 31 Desember 2022 dipersilahkan untuk mengumpulkan data hasil kerjanya pada aplikasi Sister yang dikelola oleh Kemendikbudristek atau pada aplikasi garing sistem garing mekanisme internal perguruan tinggi pada perguruan tinggi yang belum menggunakan aplikasi Sister sampai dengan tanggal 15 Mei 2023. Oke, di sini jelaskan di poin D bahwa kalau belum update data Sister sampai 31 Desember 2022, silahkan lakukan update. Nah, update-nya paling lambat 15 Mei. Oke, lanjut. Lanjut, poin E. Kemendikbudristek akan menyediakan waktu dan mekanisme bagi dosen dan perguruan tinggi untuk melakukan validasi dan melengkapi data yang telah tersedia pada tanggal 16 sampai 31 Mei 2023. Jika dosen dan perguruan tinggi tidak melakukan validasi atau melengkapi data, maka data hasil kerja yang ada akan diteruskan ke proses penilaian. Nah, ini maksudnya kampus diberikan waktu melakukan validasi atau misalnya validasi nih ada yang kurang lengkapi, ada yang kurang lengkapi. Nah, dari 16 sampai 31 Mei itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi dosen dan perguruan tinggi. Ingat, hanya bagi yang ASN. Lanjut, poin F, kabar baik buat kawan-kawan saya yang kolega-kolega saya yang dosen swasta yang kemarin banyak curhat. Buat apa lagi jadi dosen kalau kayak gini? Nah, ini kayaknya penyelamat ya. Penyelamat. Lanjut, poin F. Proses penilaian angka kredit terhadap hasil kerja yang dilakukan tanggal 1 sampai dengan 30 Juni 2023 sesuai dengan tenggat waktu yang tercantum dalam Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Oke, proses penilaian angka kredit terhadap hasil kerja yang Bapak Ibu usulkan melalui pengakuan angka kredit melalui sister atau aplikasi yang serupa dilakukan tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni. Nah, itu nggak bisa geser lagi berarti. Sesuai ketentuan yang berlaku, penilaian untuk asisten ahli dan lektor merupakan tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi. Oke. Sedangkan penilaian untuk lektor kepala dan guru besar merupakan tanggung jawab Kemendikbudristek. Ini seperti biasa, nggak ada perubahan. Oke. Poin 3. Bagi dosen non-ASN, hasil kerja tetap akan dinilai berdasarkan Permendikbud nomor 92 tahun 2014 ke 2014 ya, tentang petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen sampai dengan terbitnya Permendikbudristek yang baru. Berarti pakai POPAK 2014. Oke, nanti kita bikin lagi ulasannya soal ini. Saat ini, saat ini kabar baik. Baik. Saat ini tidak ada tenggat waktu pengumpulan hasil kerja bagi dosen non ASN. Alhamdulillah. Lanjut. 4. Implikasi Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 terhadap karir dosen akan diatur lebih lanjut dalam Permendikbudristek yang baru selaku pembina jabatan fungsional dosen. Kemendikbudristek saat ini tengah merancang skema karir dosen yang lebih baik. Kita titipkan, kita amanatkan nasib karir dosen pada Kemendikbudristek dan selalu terbuka untuk menerima masukan dari semua pihak. Maka Bapak dan Ibu, kolega-kolega terbaik kami kalau punya forum-forum silahkan aja melalui forum-forumnya mengirimkan surat, melakukan audiensi mungkin barangkali ke Kemendikbudristek memberikan masukan ya supaya mengawal eh, mengawal skema karir dosen ke depan ya inilah support lah terhadap perkembangan karir dosen dan support juga terhadap perkembangan perguruan tinggi. Oke? Kami memahami bahwa telah terjadi kebingungan terkait proses implementasi Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 sampai saat ini. Alhamdulillah. Di bulan Ramadan nih. Bulan Ramadan, Kemendikbudristek minta maaf. Untuk itu kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Sama-sama Bapak-bapak, Ibu-ibu pimpinan kami di Kemendikbudristek. Lanjut, kami akan selalu berpihak kepada dosen dengan terus berinovasi, Alhamdulillah. Melakukan berbagai perbaikan, serta berupaya memfasilitasi seluruh kebutuhan dosen, Alhamdulillah. Termasuk mengurangi beban administrasi dosen. Atas berbagai masukan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih, ditandatangani secara elektronik.
PLT Dirjen Pak Nijam. Tembusan Dirjen Pendidikan Vokasi. Oke, alhamdulillah. Kabar baik. Yang pasti kabar baik ini untuk kawan-kawan yang ASN, yang untuk kawan-kawan dosen yang swasta. Bahasa sederhananya dosen swasta, bukan dosen ASN. Bukan dosen PNS dan bukan dosen P3K. Gimana dengan dosen PNS dan dosen P3K? Tetap semangat. Tetap semangat, tetap optimis dalam implementasi Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Lalu memang kita titipkan nasib karir dosen ke Bapak dan Ibu pimpinan kita di Kemendikbudristek yang kita percaya tentu sangat pro sekali kepada eh, kemajuan dan perkembangan karir dosen itu sendiri. Alhamdulillah, itu saya nggak tidak ingin menafsirkan apapun. Pak dan Ibu baca aja suratnya. Nanti di link di deskripsi YouTube juga akan kami masukin link untuk download surat ini. Oke, thank you. Terima kasih semua Bapak Ibu dan Bapak sehat. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.